berada di Kongsen. Kongko ini masih bersama Pak Lutfi, Pak Toto Bukori, dan Pak Gatot. Ini beliau-beliau ini sangat luar biasa. Nah, saya akan memulai dari Pak Toto dulu. Ini Pak Toto, ini tadi sudah diceritakan betapa sulit atau mungkin dinamikanya ya, bukan sulit tapi dinamika untuk panjang usus kah atau juga memahami. Nah Pak Toto, kira-kira kalau sanggar-sanggar ini kan banyak, tapi salah satu yang bertahan sudah sampai puluhan tahun ini sanggar bambu ini. Gimana Pak Toto menerima amanah yang luar biasa? Karena sanggar ini menurut saya salah nangani itu bubar, ambiarnya itu cepat. Itu ibarat kalau petinju sudah dipukul tumbang, bangkitkannya itu susah. Nah ini kan menjaga jangan sampai ribut ini gimana Pak? Ada filosofi di sanggar bambu itu dalam suatu ADART-nya berbunyi begini: sanggar bambu tidak akan pernah bubar sampai anggota terakhir. Berarti memang sengamannya tidak boleh dibubarkan. Tidak boleh. Artinya walaupun ribut gelut, yang penting tetap rukun lagi. Iya. Nah, memang kalau seperti itu Pak, ini kan karya-karyanya juga bermunculan. Alumni sanggar bambu ini kan juga banyak Pak, macam-macam, ada seni musik, ada teater, ada seni rupa. Ini bagaimana untuk terus menjaga spirit kreatif gitu? Sanggar bambu ingin ikut nyumbang, berpartisipasi dalam jagat kesenian di Indonesia ini, ya khususnya di Jogja begitu, bahwa alumni sanggar bambu itu sudah sangat tersebar. Komisariat Jiwa itu ada di Yogyakarta. Itu kawahnya sanggar bambu. Jadi di sini ditempa oleh bergiat berkesenian. Kemudian ada komisariat tubuh gitu kan. Itu ada komisariat jiwa, ada komisariat tubuh gitu. Dan komisariat nafas. Ada 3 nafas, punya tubuh, punya jiwa, nggak bernafas juga mati. Iya betul. Punya nafas, nggak ada tubuh, nggak ada jiwa juga mati ya Pak ya. Iya. Ada tubuh, ada nafas, nggak ada jiwanya, gila gitu Pak. Ya ini kewarasan ya, memang harus ada 3 kelompok yang luar biasa. Ada nafasnya, ada tubuhnya, dan ada jiwanya. Ada jiwanya. Nah, ini Pak Gatot. Siapa? Ini sebagai karikaturis ini. Karikaturis ini memang harus nyerempet Pak Gatot. Pengalamannya waktu ditegur sama redaksi atau mengatasi terancam, karena saya pernah membaca tulisan lupa saya namanya, itu karikaturis itu kalau nggak dibredel medianya ya di penjara. Ini gimana Pak? Ya, ini menarik Pak, pertanyaan sangat menarik. Memang selama saya membuat editorial kartun di Suara Pembaruan itu saya belum pernah ditegur seperti senior-senior saya. Mas GM pernah, Mas Pram pernah ya. Mas Pramono itu pernah ditegur dengan karikaturnya dan dikejar-kejar tentara itu. Seperti yang waktu kita wawancara Pak Pram. Tetapi pelajaran yang berharga bahwa kita membuat karikatur itu tidak ada unsur kebencian sebetulnya. Karena di situ seorang karikaturis seperti yang Pak Alek bilang bahwa seniman harus cerdas, itu betul. Gila dalam ide, boleh. Nah, tetapi di situ tidak ada penghakiman, tidak ada kebencian, tetapi justru menegur dengan seloroan, dengan guyonan, dengan keceledukan. Atau gini Pak, keras dalam prinsip, santun dalam menyampaikan. Betul. Tetap sopan, tetap santun. Tapi tetap ada yang tersinggung ya Pak, kadang-kadang. Lah kita itu kan, mohon maaf nih kalau saya bilang, ini kan cuma kadang-kadang mak celekit itu kayak sepedal. Kalau tadi saya jadi bilang Pak Toto ada napas, itu kan mengeluarkan bau yang nggak enak tuh kadang-kadang. Sing nyedot itu kadang-kadang juga puyeng Pak. Gimana nih Ini ada karya dari kawan kita Kebetulan beliau itu karikaturis
freelance di Suara Pembaruan Minggu di halaman depan selalu di pojok itu. Dia mengkritik pelayanan Garuda, digambar yang buruk, digambarkan burung Garuda yang bengek, diinfus. Nah, pelayanan Garuda sakit. Itu direktur Garuda waktu itu M. Suparno marah, telepon pembaruan. Akhirnya dia bilang, saya marah ini, tersinggung gitu kan. Akhirnya Suara Pembaruan tidak diangkut orangnya. Padahal padahal Suara Pembaruan itu langganan Garuda ke Surabaya, ke Manado dan sebagainya. Akhirnya ya sudahlah, kita ini mengkritik tidak ada kebencian, tapi ingin mengingatkan bahwa pelayanan Garuda memang buruk. Nah, kira-kira selang seminggu telepon lagi ke redaksi. Wah, Pak Suparno bilang, wah maaf saya emosi ya. Kritiknya memang membangun. Terus dia silaturahmi datang ke redaksi. Akhirnya minta maaf bahwa redaksi juga bilang bahwa kritikan itu tidak ada kebencian. Kita hanya menunjukkan fakta supaya Garuda semakin baik. Gitu. Atau setelah ketemu dibilang ngono wae nesu. Jadi pejabat tidak boleh baperan, sithik-sithik nesu. Nah, kalau nesu terus kapan kerjanya kan gitu. Nah, ini Pak Alex ini sebagai dosen, sebagai akademisi, beliau mempersiapkan. Mungkin tanpa sadar juga terus mencetak banyak seniman-seniman atau orang-orang yang cinta akan seni dan budaya. Monggo Pak Alex ini ceritakan pengalamannya, susahnya menghadapi murid yang luar biasa nih, karena kecerdasannya, karena bedanya itu kadang-kadang idenya, gagasannya malah dong-dongi orang ngajeni gurune loh Pak. Itu ya, gimana Pak? Begini, saya akan memulai dari rasa kenyamanan saya ada di dalam ruangan ini. Jadi sekarang ini kami ini berempat berada di satu tempat kediaman dari Pak Kris. Di rumah Joglo. Bagi saya ini adalah mikrokosmos yang di dalamnya ada makrokosmos. Karena semua alam semesta dengan segala isinya, dengan bahasa spirit Jawa, spirit modernisasi, semua ada di sini, ada di langit ini semuanya. Ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, tugas saya sebagai seorang pengajar adalah menceritakan ini semua, bahwa sebuah ide gagasan dari satu kehidupan di alam semesta ini adalah ilmu bagi para seniman. Semua lini kehidupan ini menjadi ilmu, menjadi inspirasi bagi seniman. Nah, seniman itu harus pandai membaca. Seorang mahasiswa seni harus pandai membaca semua fenomena yang ada dalam alam semesta ini, dari mikro sampai makrokosmos. Ada kepekaan gitu Pak? Ya, kita melatih mereka menjadi peka. Mereka menjadi sangat sensitif. Pak Alex Lutfi setuju nggak kalau di semua lini kehidupan itu ada seninya Pak? Ada, maka kemudian Dan Suwaryono dulu seorang penulis seni rupa tahun 60-70-an itu pernah menulis tentang yang namanya momen estetik. Momen estetik, ini maksudnya gimana Pak? Momen estetik itu dimana ketika manusia itu luluh pada yang indah. Tapi ada yang mengatakan seni itu nggak semua indah loh Pak. Indah itu kan jangan dilihat seperti Gunung Merapi atau Pantai Parangtritis. Indah itu yang bisa membuka pikiran kita. Maka kalau Ki Hajar Ndoro mengatakan seni itu adalah sesuatu yang mendidik. Apa mendidik itu indah? Seni itu mendidik, dan mendidik tidak selalu indah gitu Pak ya. Iya. Nah, kalau ada yang ekstrim Pak, ini saya lupa namanya. Ya maklum saya bukan seniman dan tidak ngapalkan yang seni-seni Pak. Tapi misalnya begini, ini ada seniman ini mungkin edan gitu, yang dipamerkan itu mayat-mayat orang, khususnya di bure-bure gitu. Ya. Terus dikasih nama, judulnya kalau nggak salah ini korban kebijakan atau gimana. Ini menurut Pak Alex, kalau seni-seni kayak gitu gimana? Jadi begini, seni itu kan berkembang. Kemudian semiotika juga mengiringi perkembangan. Nah, seniman itu berusaha mengikuti perkembangan apa yang terjadi dalam dunia. Saya pernah nonton karya seperti itu Pak, itu sebetulnya di Eropa pada tahun-tahun 50-an itu sudah ada korban-korban perang atau dadaisme itu ya. Dadaisme, kemudian itu berpengaruh pada seniman-seniman Indonesia
pada sekitar tahun 70-an ya Mas Toto ya. Seni rupa baru dan kelompok pipa dan sebagainya. Nah, kalau kemudian sekarang ini muncul lagi, ini sebagai sebuah fenomena. Dan saya kira bahasa ungkap itu kan dari yang tertutup menjadi terbuka. Yang tertutup menjadi terbuka. Tapi Pak, saya itu pernah nonton pamerannya Tisna Sanjaya. Iya, ya. Itu yang dikumpulkan sampah ya Pak. Itu gimana Pak? Ya karena memang dia melihat negeri ini banyak sampahnya. Sampah itu menjadi satu fenomena. Karena seni itu juga mendidik. Mendidik itu kadang-kadang juga ngerayu jewer, tapi tidak dengan emosi dan kebencian gitu Pak. Nah, ini memaknai, jadi begini Pak, mungkin kebanyakan awam ini hanya sebatas yang realis, seneng sama yang boleh dikatakan sing gampang didelok lah. Tapi ketika hal-hal yang naik dikit-dikitnya ke ekspresif, ke impresif, bahkan karya-karya siapa Claude Monet tentang gedung parlemen Inggris yang dikatakan hampir sampai sekarang menjadi ide impresionisme, itu dia lagi gambar ngomong ini. Nah, ini kalau bagi seniman itu menghadapi mungkin ketidaksesuaian atau ketidakterimaan itu bagaimana Pak? Ya, ini kan sebetulnya ada satu kesenjangan kecerdasan. Kesenjangan kecerdasan, wah hikmat ini. Jadi begini, saya pakai satu contoh ketika Picasso pertama kali diminta untuk membuat lukisan Guernica. Itu kan sebetulnya dia tidak bersedia, tapi didesak oleh kalangan politikus di sana. Terus kemudian istrinya juga ikut mendesak. Karena apa? Karena ketika itu pemerintah Jerman mau masuk ke Spanyol. Mereka tidak punya senjata untuk melawan. Akhirnya dilawan dengan lukisan. Mau menciptakan itu. Dan betul, lukisan itu kemudian bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap orang Jerman itu. Picasso dipanggil. Nah, dia merasa, ini kesenjangan. Nah, di Indonesia sebetulnya sudah dimulai dari Sujoyono ketika lukisan-lukisan itu dipakai untuk melawan Belanda. Orang Belanda cukup cerdas begitu. Untuk bahkan gini Pak, ini kalau Pak Alex mungkin dengar, Raden Saleh itu membuat penangkapan di Diponegoro itu agak meleset-meleset. Ketika orang Belanda kepalanya agak besar, ketika orang-orang pribumi sudah pervert, apakah itu juga bentuk perlawanan atau itu salah satu bentuk gaya semiotika yang digunakan oleh seorang Raden Saleh. Ngeplak tapi halus. Gitu. Nah, ini juga pernah loh Pak, ini Francis de Goya itu gambar tokoh kerajaan yang digambarkan orang-orang pokok-pokok gitu. Makanya kembali saya katakan begini, kelemahan di salah satu perguruan tinggi sekarang ini adalah membangun kualitas motorik. Mas Toto, Mas Gatot sama dengan kita dulu. Kita dulu latihan sketsa itu setiap semester itu 500, satu tahun 1000. Itu ngolah rosso. Nah, kalau kemudian sekarang kita masih bicara rosso, terlambat kita. Seorang seniman yang profesional, rosso itu sudah dengan sendirinya hidup sudah menjadi refleks. Iya, dalam darahnya. Tinggal sekarang ininya. Maka kemudian saya melihat banyak sekali seniman yang terbelakang sekarang ini. Sekarang kalau politik melaku banter, ekonomi melaku banter, kita masih duduk di tempat. Itu loh problemnya. Kalau tentang sekarang gini Pak, ini ada eranya kan era revolusi industri 4.0. Kalau ada orang membuat digital art itu menurut Pak Alex gimana? Saya kira tidak ada masalah. Saya beberapa tahun yang lalu sempat keliling ke Eropa, ke Hongaria, ke Paris, kemudian ke Belanda. Itu saya melihat mereka sudah menggunakan digital art, kinetic art, dan banyak menggabungkan khusus multimedia. Dan bisa diterima oleh masyarakat di sana. Padahal sangat abstrak sekali. Itu salah satu bentuk kecerdasan. Iya, karena dia melihat bahwa sekarang harus muncul yang namanya fenomena visual seni yang baru dalam konteks multimedia. Nah, sekarang ini muncul lagi yang namanya time based, Pak. Ini sebenarnya sudah cukup lama di Eropa. Di Indonesia belum muncul. Di Malaysia sudah ada jurusannya. Sudah berjalan 2 tahun ini. Ini basicnya video art itu. Nah, makanya nih kalau tadi saya simpulkan ya, cerita ini seni harus ada cerita.
seni juga punya makna. Seni refleksi kecerdasan dan dinamis, selalu mengikuti perubahan, perkembangan, karena seni harus menginspirasi setidaknya satu langkah di depan dari masyarakat yang dilayani. Saya kira itu. Terima kasih Pak Alek yang luar biasa, Pak Toto dan Pak Gadot. Malam ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kecerdasan dan satu langkah harus lebih maju. Setidaknya syukur-syukur 1000 langkah lebih maju. Wah, Nah, terima kasih. Hidup seni Indonesia.